Kisah tukang kebun di rumah Juragan Ajat. Tasikmalaya, Jawa Barat, sekitaran tahun 2015. Pagi buta, Mang Kosim sudah berdiri di depan gerbang rumah Juragan Ajat. Dengan senyum cerah di wajahnya, berbekal handuk kecil yang dililitkan di leher, ia melangkah masuk ke dalam halaman yang cukup luas. Halaman rumah Juragan Ajat tampak begitu hijau dan rapi. Beberapa pepohonan buah berdiri kokoh di sisi-sisinya, memberikan kesan rindang yang nyaman. Berbagai macam pohon buah ditanam di sini, mulai dari mangga, rambutan, nangka, jeruk, dan banyak lagi. Ukuran tanah yang cukup luas membuat Juragan Ajat leluasa ingin menanam apa saja. Mang Kosim melangkah dengan mantap menuju gudang, tempatnya menyimpan peralatan kebun. Di sana ia lalu mengambil skop, cangkul, dan alat-alat lain yang diperlukan untuk pekerjaannya sehari-hari. Hari ini, Mang Kosim harus menanam beberapa jenis mawar baru sesuai pesan dari istri Juragan Ajat. Pekerjaan mudah baginya yang memang sudah terbiasa berkebun sejak dulu. Setelah mengambil semua peralatan, Mang Kosim kembali berjalan ke depan rumah. Di sepanjang jalan setapak yang ditata dengan batu kerikil, Mang Kosim menikmati keindahan bunga-bunga yang sedang bermekaran. Setibanya di taman belakang pun, Mang Kosim mulai membersihkan daun-daun kering yang berserakan di atas tanah. Ia bekerja dengan teliti, memastikan setiap sudut taman terlihat rapi dan juga bersih. Sesekali, ia berhenti sejenak untuk menyiram tanaman-tanaman yang memang membutuhkan air. Setelah semua beres, barulah ia membuat lubang baru untuk menanam bibit bunga mawar. Namun, orang yang disuruh untuk mengantar bibit mawar belum juga datang. Sambil menunggu orang itu datang, Mang Kosim beralih tugas berikutnya, yaitu merapikan pot-pot tanaman yang tergeletak di sekitaran taman. Dengan hati-hati, ia mengangkat pot-pot tersebut lalu menata mereka kembali dengan rapi di tempat yang sesuai. "Mang Kosim ya?" Mang Kosim menoleh ke asal suara. "Iya, saya Kosim. Ada apa?" "Oh, ini saya mau nganterin bibit mawar yang sudah dipesan sama istri Juragan Ajat." Mang Kosim buru-buru membuka pintu gerbang. Ia menyambut bibit bunga itu lalu berterima kasih. Mereka sedikit berbasa-basi sebentar, sementara penjual bunga hias membawa bibit mawar ke area taman. "Sudah lama kerja di sini, Mang?" tanyanya. "Saya mah baru 2 bulan. Sebelumnya saya berjualan sayur, tapi kehabisan modal karena istri saya mah sempat sakit lama dan harus dirawat di rumah sakit." Mang Kosim menjawab apa adanya. "Oh," sahut teman baru Mang Kosim. "Gimana, Mang? Enak nggak kerja di sini?" "Enak atuh, Juragan Ajat sama istrinya baik banget. Saya itu sering diberi bonus kalau mau pulang kerja." Mang Kosim menjawab dengan polos. "Dikasih apa, Mang?" Temannya memandang penuh minat. Sebelum Mang Kosim sempat menjawab, ia sudah dikejutkan dengan kehadiran istri dari Juragan Ajat. Mereka pun lalu berhenti mengobrol karena sungkan. Namun, tukang bunga itu menyempatkan diri untuk berbisik pada Mang Kosim ketika ia akan bersiap-siap pulang. "Mang, hati-hati ya kerja di sini." Mang Kosim memandang kepergian teman barunya itu dengan heran. Dia tidak mengerti apa maksudnya untuk berhati-hati bekerja di rumah Juragan Ajat. "Barusan ngobrol apa aja, Mang?" tanya istri Juragan Ajat. Mang Kosim terkejut karena ia tidak mengira jika akan diajak bicara oleh sang majikan. Anu, basa-basi aja, Bu. Jangan banyak mengobrol sama orang luar, Mang. Fokus kerja aja," ujar istri Juragan Ajat. Mang Kosim manggut-manggut tanda mengerti. Saat mentari semakin condong ke arah barat, Mang Kosim menyudahi pekerjaannya untuk hari ini. Dengan hati puas, ia lalu membersihkan alat-alat kebunnya dan menyimpannya kembali ke dalam gudang. Dengan langkah gembira, Mang Kosim meninggalkan rumah Juragan Ajat menuju ke rumahnya sendiri. Beristirahat minum teh sambil makan singkong rebus pastilah nikmat setelah bekerja seharian. "Mang Kosim, mau pulang?" panggil Juragan Ajat kepada Mang Kosim dari teras rumahnya. "Iya, Gan," Mang Kosim menjawab cepat. "Izin pamit ya, Gan."
Sebentar. Juragan Ajat pun lalu mengambil sebungkus kue dan menyerahkannya kepada Mang Kosim. Ah, oleh-oleh buat Mang Kosim. Aduh, hatur nuhun juragan. Mang Kosim sangat senang karena juragan Ajat memberikannya kue bolu coklat yang selama ini hanya pernah dilihatnya di televisi. Sesampainya di rumah, Mang Kosim dengan cepat mencari istri tercintanya dengan wajah penuh kegembiraan. Ia lalu menunjukkan kue bolu coklat tersebut kepada istrinya. Namun, senyum di wajah Mang Kosim segera pudar ketika ia melihat reaksi sang istri. "Siapa yang udah ngasih kue mahal ini, Kang?" tanya istrinya dengan nada yang tajam, menunjuk pada kue bolu coklat yang berada di tangan Mang Kosim. Mang Kosim terkejut dengan reaksi istrinya yang tidak sesuai dengan apa yang ia harapkan. "Ini kue bolu coklat pemberian juragan Ajat." "Buang aja." Istrinya melengos lalu berjalan masuk ke dalam rumah. "Kenapa dibuang? Ini tidak beracun kok. Buat apa juragan Ajat meracuni kita?" Namun istri Mang Kosim tetap bersikeras. "Buang, Kang. Jangan pernah bawa masuk makanan itu." Mang Kosim merasa sedih dan juga kecewa. Ia tidak mengerti mengapa istrinya bereaksi seperti itu pada hadiah yang sudah diberikan oleh majikannya. Kan tetapi ia tunduk pada keinginan sang istri dan meletakkan kue itu ke kandang ayam. Ia memandang sedih pada kue yang kini sudah dipatuki ayam. Mang Kosim sudah lama ingin mencicipi kue modern seperti itu. Seingatnya, ia belum pernah makan kue seperti itu sama sekali. Mang Kosim lalu masuk ke dalam rumah untuk mencari Darsi. Rupanya istrinya sedang sibuk mencuci piring-piring kotor di dapur. "Kenapa tuh kamu itu gak suka sama pemberian juragan Ajat? Sudah berapa kali kamu nyuruh Akang untuk buang oleh-oleh dari sana?" Darsi menoleh ke arah suaminya. "Akang ini beneran gak tahu atau pura-pura gak tahu sih? Juragan Ajat itu punya pesugihan, Kang. Aku mah gak mau kalau Akang jadi salah satu tumbalnya." "Astagfirullahaladzim Darsi. Kata siapa juragan Ajat punya pesugihan? Hati-hati atuh kalau ngomong. Jatuhnya fitnah kalau sampai tuduhanmu salah." Mang Kosim mengusap dadanya mendengar ucapan sang istri. Ya udah kalau nggak percaya." Darsi melengos kesal. "Akang itu sudah kerja di sana 2 bulan. Nggak pernah Akang lihat juragan Ajat melakukan hal-hal aneh. Yang mana ada, Kang, orang yang terang-terangan melakukan pesugihan." Darsi memutar bola matanya mendengar sanggahan Mang Kosim. "Saya emang gak mau maksa Akang untuk percaya. Tapi tolong jangan pernah nerima uang atau makanan lagi dari juragan Ajat. Cukup terima gaji sesuai dengan pekerjaan Akang di sana." Mang Kosim merasa bingung. Di satu sisi ia tidak percaya kalau memang juragan Ajat memakai pesugihan, tapi di sisi lain dia juga tidak enak hati menolak pesan istrinya. "Ya tapi kan belum ada bukti kalau juragan Ajat melakukan pesugihan." Sangganya kesal. "Apa Kang lupa kalau juragan Ajat itu dulunya orang miskin, sama kayak kita, Kang?" Mang Kosim terdiam. Tentu saja ia ingat bagaimana perjuangan juragan Ajat sampai sekaya seperti sekarang ini. Ia mulai mengerti mengapa beberapa orang meragukan asal-usul kekayaan majikannya itu. 5 tahun yang lalu, juragan Ajat memang hanyalah seorang buruh angkut biasa di pasar. Setiap hari ia berjalan kaki dari kampung ke pasar yang berjarak puluhan kilometer jauhnya. Tidak heran kalau penampilannya selalu saja kucel karena harus berjalan kaki sejauh itu tiap harinya. Bahkan keadaan Mang Kosim yang hanya pedagang sayur keliling masih lebih baik dari keadaan juragan Ajat kala itu. Tapi entah bagaimana, suatu hari dia tiba-tiba saja menjadi pemilik tanah yang sangat luas dan juga memiliki banyak kekayaan. Gosip pun mulai tersebar di desa tentang bagaimana juragan Ajat bisa tiba-tiba saja menjadi begitu kaya. Beberapa orang mengatakan ia mendapatkan warisan dari orang tuanya, sementara yang lain mengatakan ia menang togel. Sementara itu, juragan Ajat sendiri tidak pernah mengaku setiap kali orang bertanya padanya. Terlebih lagi, dia juga semakin tidak punya waktu untuk bergaul karena sibuk mengurus tokonya yang ada di mana-mana. Gosip semakin terdengar ketika satu persatu anak dari juragan Ajat meninggal dunia tanpa sakit sebelumnya. Mereka meninggal dunia dengan sekujur tubuh membiru seperti orang yang keracunan.
Hal itu pun segera dikait-kaitkan dengan pesugihan yang mungkin saja dilakoni oleh Juragan Ajat. Warga kampung pun kian mencurigai ketika istri pertama Juragan Ajat meninggal dunia dengan sebab yang sama. Meskipun gosip terdengar bertambah santer, Mang Kosim sendiri tetap tidak percaya. Mustahil orang sebaik dia akan tega menumbalkan orang lain hanya untuk kekayaannya sendiri. Itu mah cuma prasangka warga kampung, Neng. Jangan ikutan berprasangka yang bukan-bukan. Kalau memang benar Juragan Ajat melakukan pesugihan, bukan Akang yang diincarnya, ya tapi mah istri mudanya. Mang Kosim lalu masuk ke kamar mandi meninggalkan sang istri yang masih kesal karena peringatannya tidak digubris sama sekali. Malam itu, mereka tidak bertegur sapa. Istri Mang Kosim menyiapkan makanan dengan ekspresi cemberut, sementara Mang Kosim juga enggan untuk menegurnya. Keesokan harinya, ia berangkat pagi-pagi. Ia masih perang dingin dengan Darsi, jadi ia merasa enggan untuk berlama-lama di dalam rumah. Mang Kosim berangkat berjalan kaki ke rumah Juragan Ajat. Dia tidak tahu Darsi menatapnya dengan pandangan khawatir bercampur rasa was-was. Ia masuk ke halaman Juragan Ajat sambil menundukkan kepala sehingga ia tidak sadar majikannya sudah ada di teras rumah. Mang Kosim? Mang Kosim mengangkat kepalanya dengan sedikit terkejut. Saya Juragan. Kenapa Mang Kosim hari ini kerja? Juragan Ajat menyipitkan matanya. Mang Kosim bingung. Memangnya ini hari libur ya, Gan? Juragan Ajat mendecakkan lidah dengan tidak sabar. Ia lalu meraih tas kecil yang biasa ia bawa tiap kali mengontrol toko, tetapi gerakannya tiba-tiba saja berhenti. Dia lalu menoleh lagi kepada Mang Kosim dan bertanya, "Kue yang kemarin sudah dimakan, Mang?" Mang Kosim diam sejenak. Dia tidak menyangka akan mendapat pertanyaan semacam itu. "Dimakan kuenya, Mang." Mang Kosim menggaruk-garuk kupingnya yang tidak gatal dengan perasaan bersalah. "Anu Gan, kemarin itu kuenya jatuh di jalan. Mungkin karena plastik bungkusnya sobek. Belum sempat saya ambil, sudah dipatokin ayam." Wajah Juragan Ajat berubah masam kala mendengar jawaban dari Mang Kosim. Benar begitu. Mang Kosim merasa tegang. Dia tidak mengerti mengapa Juragan Ajat begitu marah padanya hanya karena kue tersebut terjatuh di jalan. Bener Gan, kuenya dipatokin ayam sampai habis. Saya nggak sempet cicipin sama sekali. Ia tidak berbohong sama sekali. Ya, kue dari Juragan Ajat memang habis dimakan ayam. Mang Kosim ini ceroboh sekali. Itu kue mahal, Mang. Saya itu sengaja membelinya untuk Mang Kosim, malah dimakan ayam. Juragan Ajat menggerutu kesal. Ia lalu masuk ke dalam mobil dan membanting pintunya dengan keras sampai Mang Kosim meringis ngeri pintu mobil itu akan rusak. Dengan perasaan heran, Mang Kosim tetap melanjutkan pekerjaannya. Ia menyapu seluruh daun kering, mengumpulkannya ke sudut halaman dan membakarnya. Dia mencari-cari istri dari Juragan Ajat untuk bertanya apalagi yang harus ia tanam hari ini. Tetapi perempuan itu tampaknya juga memberikan reaksi yang sama seperti Juragan Ajat. Perempuan itu merengut pada Mang Kosim bahkan menyuruhnya keluar. Mang Kosim dikira aja sendiri di luar. Saya pusing kalau ditanya terus. Mang Kosim semakin bingung. Akhirnya ia hanya menyayangi rumput yang mulai tumbuh di sela-sela tanaman bunga. Tidak lama kemudian, ia menggali sebuah lubang untuk menampung sampah-sampah daun. Mang Kosim berniat untuk membuat pupuk kompos sendiri. Ketika tengah asyik bekerja, punggung Mang Kosim ditepuk agak keras. Dia hampir saja melompat karena kaget. "Aduh, kamu ini Mas Sep, ngagetin orang aja sih," keluh Mang Kosim sambil memungut cangkul yang sempat lepas dari tangannya. Asep, pemuda berumur 25 tahun itu, yang juga sama-sama bekerja di rumah Asep, pemuda berumur 25 tahun yang juga sama-sama baru bekerja di rumah Juragan Ajat itu tertawa melihat reaksi Mang Kosim. Setelah puas tertawa, ia pun bertanya, tadi pagi Juragan Ajat kenapa itu marah-marah?" Mang Kosim pun lalu menceritakan alasannya pada Asep. Pemuda berkulit gelap itu mengerutkan kening lalu mengangkat bungkusan yang sejak tadi ia bawa. "Maksudnya kue bolu yang kayak gini ya, Mang?" tanya Asep. "Iya, sama yang kayak gitu. Kamu juga dikasih ya sama Juragan?" Asep mengangguk. "Sayang, punya Mamang mah kemarin makan ayam. Padahal Mamang pengen banget.
nyicipin kue bolu semacam itu, gumam Mang Kosim sambil meneguk ludah. Ya kalau gitu mah kita makan berdua aja, Mang. Ayo cepet cuci tangan dulu. Mang Kosim dengan segera mencuci tangan, lalu ia duduk berdekatan dengan Asep. Ini nggak apa-apa nih, Mamang ikut makan. Apa kamu nggak ingin membawa kuenya pulang? Ya buat apa betul, Mang? Saya mah sendirian di rumah. Ambu sama bapak lagi pergi ke Bandung, nengokin Uak di rumah sakit. Asep menyaut sambil membuka bungkusan kue itu. Ayo, Mang, jangan malu-malu atuh. Mang Kosim dengan cepat meraih sepotong kecil kue tersebut, namun wajahnya sedikit berkerut saat ia mencium aroma yang menyengat. Kenapa, Mang? Wah, mis telur ya? Tanya Asep yang terkejut melihat reaksi temannya itu. Mang Kosim menggelengkan kepala. Bukan, ini seperti bau bunga, Asep. Wah, masa? Asep mengambil sepotong lalu mengendusnya. Ini mah normal atuh, Mang. Ini cuma ada bau vanili. Mang Kosim ikut-ikutan mengendur. Bukan, ini jelas-jelas bau melati, Sep. Asep bersikeras, ia tidak mencium aroma bunga, bahkan ia meledek Mang Kosim terlalu sering berurusan dengan bunga-bunga sehingga hidungnya jadi bermasalah. Hidung kamu itu yang tersumbat, gerutu Mang Kosim. Dia hanya mencicipi kue itu sedikit saja lalu bergidik ngeri. Kue coklat itu rasanya memang enak, manis yang pas dengan selera Mang Kosim, tapi bau melati yang semerbak membuatnya kehilangan selera makan. Sementara Asep hanya mengangkat bahu, lalu ia menghabiskan kue pemberian dari Juragan Ajat itu dalam sekejap mata, lalu ia bersandar di bawah pohon mangga sambil mengelus-ngelus perutnya. Kenyang banget, Bang. Bagaimana tidak kekenyangan, pikir Mang Asep sambil membuang sampah pembungkus kue itu ke tempat sampah. Tidak ada yang terjadi lagi sore itu. Mang Kosim pun berpamitan pulang seperti biasa, tapi Juragan Ajat tetap tidak mau bertemu dengannya. Mang Kosim yang kelelahan setelah bekerja seharian akhirnya langsung tertidur setelah makan malam. Suara dengkuran Mang Kosim bersaing dengan suara kodok yang terdengar tak jauh dari rumahnya. Darsi yang tidur di samping Mang Kosim tidak tahu jika suaminya terjebak dalam mimpi buruk. Mang Kosim bermimpi berada di dalam hutan yang gelap. Langkahnya mulai terdengar panik saat ia menatap pepohonan yang mengelilinginya begitu rapat. Hutan itu terasa sunyi, hanya diisi oleh desiran angin dan suara langkah kakinya sendiri. Tiba-tiba terdengar suara desisan di balik punggungnya. Mang Kosim memalingkan wajah dan berteriak saat melihat sesuatu yang mengerikan. Seekor ular besar dengan sisik berkilauan berada tak jauh darinya. Ular itu menjulurkan lidah, matanya memandang ganas pada Mang Kosim. Hewan melata itu mulai mendekat, merayap dengan cepat menuju ke arah Mang Kosim yang masih terpaku seperti patung karena ketakutan. Desisan ular itu terdengar lagi. Mang Kosim akhirnya jatuh terduduk di tanah hutan yang kotor. Ia bisa merasakan dinginnya tanah di sana, sama dinginnya dengan tubuh Mang Kosim saat ini. Ular itu semakin mendekat, matanya yang tajam menusuk tajam ke arah Mang Kosim, sementara Mang Kosim sama sekali tak bisa bergerak, tak juga bisa berteriak. Tiba-tiba saja ular itu melompat ke tubuh Mang Kosim dengan cepat dan menggigit lehernya. Mang Kosim berteriak keras. Ia lalu terbangun dari mimpi buruknya dengan nafas terengah-engah dan keringat yang membasahi sekujur tubuh. Ia duduk di atas tempat tidurnya, masih terguncang atas kejadian yang baru saja dialami dalam mimpi. Detik demi detik berlalu saat ia berusaha untuk meredakan denyutan jantungnya yang berdegup cukup kencang. Perlahan ia menyadari bahwa ia hanyalah bermimpi. Ia duduk di tempat tidurnya, menutup matanya sejenak, mencoba menghapus bayangan mimpi buruk yang masih terpatri jelas di pikirannya. Malam itu Mang Kosim tidak bisa kembali tidur dengan tenang. Ia terus saja memikirkan mimpi buruknya sambil sesekali meraba leher yang masih terasa nyeri. Pagi datang, tetapi Mang Kosim masih juga belum terpejam. Mang Kosim duduk di meja makan dengan kepala tertunduk, matanya terlihat lesu dengan wajah pucat. Darsi yang sedang sibuk menyiapkan sarapan memperhatikan suaminya dengan pandangan curiga. Akang kenapa sih? Kok kayaknya lesu gitu, kayak orang yang punya duit, ujar Darsi dengan nada khawatir sambil meletakkan sepiring nasi goreng di depan suaminya. Mang Kosim mengangkat pandangannya perlahan. Ia mencoba tersenyum untuk menenangkan istrinya,
Tapi senyum itu tidak bisa menyembunyikan kelelahan yang tergambar di wajahnya. Ya kita kan memang selalu kekurangan duit sih. Darsi mengerutkan kening. Ia tidak puas dengan jawaban suaminya. Ia bisa merasakan jika ada sesuatu yang tidak beres. Akang itu mah cuma kelelahan. Tadi malam Akang nggak bisa tidur. Mang Kosim buru-buru menjelaskan ketika melihat kerutan di dahi Darsi. Memangnya kenapa Akang nggak bisa tidur? Tanyanya sambil duduk di hadapan Mang Kosim. Darsi menatap suaminya dengan tajam. Tadi malam Akang ngimpi dikejar-kejar ular besar. Mau lari tapi nggak bisa. Mang Kosim menunjuk lehernya. Tuh digigit di sini sih. Mana? Coba lihat mana. Darsi bergegas berdiri untuk memeriksa leher Mang Kosim. Ia terkesiap kala melihat ada 2 titik merah di sana. Ini kenapa? Bener, ada titik merah seperti bekas gigitan ular, Kang. Mang Kosim segera mendekati cermin. Wajahnya pucat saat menyadari terlihat bekas gigitan di lehernya. Akang jujur sama Darsi. Kemarin Akang makan apa di rumah Juragan Ajat? Mang Kosim menggeleng, tetapi Darsi langsung mencubit pinggangnya. Akang jangan bohong. Pinggang Mang Kosim terasa nyeri karena dicubit istrinya. Ia meringis, mengusap pinggang yang mungkin sudah berwarna merah itu. Lalu ia mengaku sempat makan sedikit. Dia pun lalu menceritakan tentang kue yang beraroma melati yang sudah dimakannya berdua dengan Asep. Namun dia langsung mengangkat 2 tangan sambil menjauh dari istrinya yang sudah bersiap kembali mencubit. Mang Kosim berkata, "Sumpah, Akang mah cuma makan dikit." Darsi menghela nafas panjang. Wajahnya menjadi semakin tegang. Aku mah udah bilang sama Akang, jangan pernah makan apapun dari sana. Sekarang Akang lihat sendiri akibatnya kan. Mimpi buruk itu mah pasti bukan kebetulan aja, Kang. Yang gak masuk akal juga ya sih. Masa iya makan kue secuil jadi mimpinya dikejar-kejar ular? Darsi menggelengkan kepala karena kesal. Kang ini mah masih belum ngerti juga. Kang, pesugihan itu mah nyata. Dan makanan yang mereka berikan itu bisa membawa dampak buruk. Akang itu mah harus hati-hati. Mang Kosim tidak bisa melakukan hal lain kecuali menganggukkan kepala. Ia masih merasa tidak enak badan karena kejadian tadi malam, dan pagi ini ia harus mendapat omelan dari istrinya yang galak. Iya, Akang bakalan lebih hati-hati. Dia menjawab setengah menggerutu. Mang Kosim lalu berjalan ke kamar untuk mengambil handuk kecil kesayangannya yang selalu ia bawa tiap kali bekerja. Mau kemana? Sergap Darsi ketika Mang Kosim sudah membuka pintu rumah. Ya mau kerja tuh sih. Emangnya Kang mau kemana lagi? Mang Kosim balas bertanya. Tidak usah, Kang, kata Darsi dengan nada yang tidak bisa dibantah. Akang istirahat aja di rumah. Kalau perlu Akang berhenti dari Juragan Ajat. Setelah mimpi buruk itu, Asima nggak mau terjadi apa-apa sama Akang. Mang Kosim mencoba membantah. Tapi kan sih Akang harus tetap kerja. Bagaimana kalau nanti Juragan Ajat mencat? Kita makan apa? Darsi menggeleng keras. Jangan, Kang. Keselamatan Akang itu lebih penting. Jika Juragan Ajat memang majikan yang baik seperti yang Akang katakan, dia akan mengerti kok. Mang Kosim terdiam saat menyadari bahwa istrinya tidak akan mengubah pendiriannya. Ia tahu betapa keras kepalanya Darsi ketika sudah mengambil keputusan. Dengan berat hati, ia mengangguk dan tetap tinggal di rumah. Seiring berjalannya waktu, Mang Kosim duduk di kursi ruang tamu, melamun dengan gelisah. Pikiran tentang kemungkinan dipecat terus saja menghantui. Sementara itu, Darsi sibuk membersihkan rumah. Sesekali ia melirik suaminya untuk memastikan dia masih ada di sana. Namun kegelisahan Mang Kosim semakin tidak tertahankan. Dia tahu dia harus segera pergi ke rumah Juragan Ajat, setidaknya untuk sekedar meminta izin dan menjelaskan situasinya. Saat Darsi sibuk di dapur, ia lalu memanfaatkan kesempatan itu untuk menyelinap keluar. Dengan hati-hati, ia membuka pintu dan keluar dari rumah. Mang Kosim berjalan cepat sepanjang jalan menuju rumah Juragan Ajat. Di dalam hatinya, ia merasa bersalah telah mengabaikan kekhawatiran Darsi, tetapi dirinya juga tahu bahwa ia tak bisa meninggalkan tanggung jawabnya begitu saja. Sesampainya di rumah Juragan Ajat, Mang Kosim melihat bahwa halaman rumah sudah sepi. Mobil yang biasa dipakai Asep untuk mengantar Juragan Ajat juga sudah tidak ada di garasi.
Juragan aja sepertinya udah berangkat ke pasar, pikir Mang Kosim. Apa ia mungkin berangkat sama istrinya juga ya? Mang Kosim menghela nafas panjang, berusaha mencari cara lain untuk memberitahu bahwa ia tak bisa bekerja hari ini. Oh iya, kan ada si Ija di belakang. Mungkin saya mah bisa titip pesan ke Ija, ujar Mang Kosim sambil menepuk dahinya karena lupa jika ada pembantu rumah tangga Juragan Ajat yang bisa dimintai bantuan. Mang Kosim lalu masuk melalui pintu dapur yang tidak terkunci. Ya, Ija. Dapur tampak sunyi, tidak seperti biasanya. Ketika Ija sibuk memasak, panci-panci masih tergantung rapi di dinding dan aroma rempah-rempah masih tercium samar di udara. Mang Kosim merasa sedikit canggung berada di dapur tanpa izin, tetapi ia perlu bertemu dengan seseorang untuk bisa menyampaikan pesannya. Ija, di mana Jah? Panggil Mang Kosim dengan suara pelan, berharap perempuan yang bekerja di dapur Juragan Najat itu segera menyahut. Tapi tidak ada jawaban, hanya keheningan yang menyambutnya. Mang Kosim lalu melangkah lebih jauh ke dalam rumah, mencoba mencari siapapun yang mungkin bisa diajak bicara. Setelah beberapa saat mencari tanpa hasil, Mang Kosim memutuskan untuk pulang. Dia merasa tidak nyaman berada di rumah majikannya tanpa izin lebih lama lagi. Dengan hati-hati, ia kembali ke arah dapur berharap tidak membuat keributan yang tidak perlu. Namun, tepat saat dia hendak keluar melalui pintu dapur, Mang Kosim mendengar suara desisan ular. Suara itu begitu familiar dan mengingatkannya pada mimpi buruk yang ia alami tadi malam. Jantungnya berdebar kencang, ia berdiri kaku, tak berani bergerak. Desisan itu semakin jelas, seolah-olah datang dari sudut dapur yang gelap. Mang Kosim mencoba mengatur nafasnya yang semakin tidak teratur. Ia melihat sekeliling, mencoba mencari sumber suara itu di pojok ruangan. Ia melihat sesuatu yang bergerak. Seekor ular besar dengan sisik berwarna kuning muncul dari balik tumpukan kain di sudut dapur. Mata ular itu berkilat mengerikan, sama persis seperti yang ia lihat dalam mimpinya semalam. Ular itu merayap perlahan mendekati Mang Kosim. Matanya terus menatap tajam, desisannya terdengar semakin nyaring, menambah ketakutan yang dirasakan Mang Kosim. Dalam kepanikan yang semakin mencekik, ia mencoba mundur, tetapi langkahnya tersandung kursi dapur hingga membuatnya hampir jatuh terjengkang. Barang-barang berjatuhan ke lantai ketika Mang Kosim berlari panik, menabrak semua barang yang menghalanginya dari pintu keluar. Ia berlari secepat mungkin. Setelah berhasil membuka pintu, Mang Kosim berusaha berada sejauh mungkin dari rumah itu. Jantungnya masih berdebar kencang, nafasnya tersengal-sengal. Ia terus saja berlari hingga sampai ke rumahnya sendiri. Saat tiba di rumah, Mang Kosim mendapati Darsi berdiri di depan pintu dengan mata menyala-nyala. Akang mau pergi kemana? Itu sampai bingung nyariin Akang. Dengan nafas terengah-engah, Mang Kosim menarik tangan Darsi dan memaksanya untuk masuk ke dalam rumah. Maaf. Darsi memberontak dari tangan Mang Kosim. Akang pasti pergi ke rumah Juragan Ajat kan? Iya, Akang mah tadi ke sana untuk minta izin tidak kerja hari ini. Tapi tadi itu Akang ketemu ular besar di dapur. Ular yang sisiknya warnanya kuning, sama persis seperti ular dalam mimpi buruk Akang. Mang Kosim mengempaskan tubuhnya di atas kursi, kulitnya mengkilap karena berkeringat. Bertemu ular, wajah Darsi berubah pucat mendengar cerita dari suaminya. Kang, ini mah buruk, pertanda buruk. Sangat buruk, Kang. Mang Kosim mengangguk. Ia juga merasa ketakutan. Akang gak bakal kembali ke sana lagi tanpa memberitahu kamu lagi, Darsi. Akang janji. Mang Kosim mengira semua akan berakhir setelah ia tak lagi pergi ke rumah Juragan Ajat. Sayangnya, dia salah. Ia masih mengalami mimpi buruk yang sama selama 3 hari berturut-turut. Dia selalu terbangun tengah malam dengan peluh yang membasahi sekujur tubuh. Lehernya terasa sakit karena gigitan ular yang terasa begitu nyata. Darsi, Akang mimpi buruk lagi, kata Mang Kosim dengan suara serak. Ular itu terus mengejar Akang sama seperti mimpi kemarin. Akang sih
nggak nurut apa yang udah Asih katakan. Darsi mengusap dahi suaminya yang basah oleh keringat. Tanpa berpikir panjang, Darsi lalu mengajak Mang Kosim untuk pergi ke desa sebelah, tepatnya ke rumah Kiai Anwar, seorang pemilik pesantren yang terkenal bijaksana dan juga memiliki pengetahuan tentang hal-hal gaib. Mereka berdua pun segera bersiap-siap dan meninggalkan rumah. Keduanya berjalan kaki untuk menuju ke desa sebelah. Sepanjang perjalanan, ia terus-menerus menoleh ke arah belakang dengan raut ketakutan. Entah kenapa sejak tadi ia merasa ada yang mengikuti mereka, tetapi sosok itu selalu hilang setiap kali ia menoleh ke arah belakang. Setibanya di rumah Kiai Anwar, mereka disambut oleh seorang santri yang kemudian mengantarkan mereka ke ruang tamu. Tidak lama kemudian, Kiai Anwar muncul dengan senyum ramah di wajahnya, menyambut mereka dengan penuh kehangatan. "Assalamualaikum, Mang Kosim, Darsi, tumben kesini pagi-pagi. Ada kabar apa?" tanya Kiai Anwar. Mang Kosim dan Darsi tersipu malu. Mereka pun lalu bergantian mencium tangan Kiai Anwar dan menceritakan semua kejadian yang sudah mereka alami, mulai dari mimpi buruk hingga pertemuan dengan ular di rumah Juragan Ajat. Darsi juga menambahkan semua terjadi semenjak Mang Kosim mencicipi kue pemberian dari Juragan Ajat. Kiai Anwar mendengarkan dengan seksama. Sesekali ia mengangguk dan memahami kekhawatiran mereka. "Kita akan mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi ya," ujar Kiai Anwar dengan tenang. "Insya Allah kita akan bisa menemukan solusinya." Mang Kosim dan juga Darsi saling berpandangan sambil menarik nafas lega. Keduanya sangat mengharapkan bantuan dari Kiai Anwar dan bisa mengakhiri mimpi buruk yang menghantui Mang Kosim. Mereka berdua diminta untuk duduk menunggu di atas tikar pandan yang sudah mulai usang di ruang tamu milik Kiai Anwar yang sederhana. Sementara Kiai Anwar terus memetik tasbih di tangannya dengan mata terpejam. Tidak lama kemudian, Kiai Anwar membuka mata sambil menghela nafas panjang, seolah-olah ia sedang memikirkan sesuatu yang sangat serius. Ia menatap Mang Kosim dengan tatapan yang tajam namun penuh belas kasihan. "Mang Kosim, apa yang akan saya katakan ini mungkin akan terdengar sangat mengejutkan dan juga menakutkan," kata Kiai Anwar dengan suara rendah. "Tapi kamu perlu tahu kebenarannya agar bisa melindungi diri sendiri dan juga keluarga." Mang Kosim dan istrinya beringsut mendekat. Hati mereka semakin berdebar menunggu penjelasan dari Kiai Anwar. "Mang Kosim adalah salah satu target tumbal dari Juragan Ajat," lanjut Kiai Anwar. "Pesugihan yang ia lakukan itu membutuhkan korban tumbal, dan orang-orang yang memakan makanan dari rumahnya itu sudah diincar untuk segera diserahkan kepada jin yang menjadi junjungannya." Wajah Mang Kosim memucat mendengar kata-kata itu. Darsi menutupi mulutnya dengan tangan, matanya mulai berkaca-kaca. "Apa yang harus kami lakukan, Pak Kiai? Bagaimana kami bisa melindungi diri?" Kiai Anwar tersenyum lembut, mencoba menenangkan mereka. "Untungnya Mang Kosim hanya memakan sedikit dari makanan itu dan segera datang ke sini. Jika tidak, mungkin keadaannya bisa jauh lebih buruk." Mang Kosim mengangguk pelan. Ia merasa sedikit lega, tetapi masih diselubungi ketakutan. "Apa yang harus saya lakukan sekarang, Pak Kiai? Bagaimana saya bisa memastikan keselamatan saya dan keluarga saya?" Kiai Anwar tersenyum bijak. "Pertama-tama, kita harus melakukan ruqyah untuk membersihkan tubuhmu dan juga pengaruh buruk. Setelah itu, kamu harus menjaga jarak dari Juragan Ajat, dan apapun yang berasal dari rumahnya, jangan pernah terima makanan ataupun benda apapun dari sana." Mang Kosim dan Darsi mengangguk memahami instruksi dari Kiai Anwar. "Kami siap, Kiai. Kami akan melakukan apapun yang diperlukan," ujar Mang Kosim tegas. Kiai Anwar lalu memanggil beberapa santri untuk membantu menyiapkan ruqyah. Mereka pun segera menyiapkan air zam-zam dan membacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Mang Kosim
duduk bersila di tengah ruangan sementara Kiai Anwar mulai membacakan doa-doa dan ayat-ayat ruqyah dengan penuh hikmat. Mang Kosim merasakan kedamaian yang perlahan-lahan mengalir ke dalam tubuhnya, seolah-olah beban berat yang ia bawa mulai terangkat. Proses ruqyah ini berlangsung selama beberapa waktu. Setelah selesai, Kiai Anwar menyarankan Mang Kosim untuk lebih banyak berdoa dan memperbanyak ibadah. Dia juga memberikan air zam-zam yang sudah didoakan untuk diminum setiap hari. Alhamdulillah, sekarang kamu sudah lebih terlindungi Mang Kosim, kata Kiai Anwar dengan senyum. Tapi ingat, selalu waspada dan jangan pernah mengabaikan peringatan. Insya Allah, Allah akan selalu melindungi kita semua. Mang Kosim dan Darsi mengucapkan terima kasih dengan penuh rasa syukur. Mereka merasa beban di hati mereka sedikit berkurang setelah mendengarkan nasihat dan menjalani ruqyah. Hari sudah sore saat Mang Kosim dan juga Darsi akhirnya tiba di rumah mereka. Mang Kosim membuka pintu rumah, membiarkan Darsi masuk terlebih dahulu sebelum dirinya. Darsi pun segera menuju ke arah dapur untuk menyiapkan teh hangat, berharap minuman itu bisa membantu mereka lebih rileks. Mang Kosim duduk di kursi ruang tamu, mencoba menenangkan pikirannya. Semoga setelah ini tidak ada gangguan lagi, gumamnya pelan setengah kepada dirinya sendiri. Namun kedamaian itu tidak bertahan lama. Tiba-tiba saja terdengar suara pengumuman dari pengeras suara masjid yang terletak di dekat rumah mereka. Menggema, menarik perhatian Mang Kosim dan juga Darsi. Suara pengumuman dari masjid terdengar dengan jelas, membawa berita yang sangat mengejutkan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah berpulang ke rahmatullah saudara kita Asep bin Harun. Jenazah akan dimakamkan nanti malam setelah salat maghrib. Mang Kosim merasa dadanya sesak kala mendengar kabar tersebut. Asep masih sangat muda. Selama ini dia tidak pernah terlihat sakit sama sekali. Darsi yang juga mendengar pengumuman itu dari dapur segera menghampiri Mang Kosim dengan wajah yang pucat. Asep meninggal dunia, tanyanya dengan suara serak, nyaris tidak percaya. Mang Kosim mengangguk. Air matanya mulai menggenang di pelupuk matanya. Iya, Asep, hari itu si Asep memang memakan kue lebih banyak. Apa mungkin dia yang sudah jadi tumbal juragan Ajat? Dia ingat betul ketika itu Asep menerima kue dari juragan Ajat dan memakannya tanpa ragu-ragu. Hatinya semakin berat, memikirkan kemungkinan bahwasanya kematian Asep itu berkaitan dengan pesugihan yang sudah dijelaskan Kiai Anwar. Seharusnya Akang larang Asep untuk ngabisin semua kuenya ke Lumang Ajat lah. Sudah tuh Kang, semuanya sudah terlanjur terjadi. Akang kan juga tidak bisa ngelarang Asep. Kenyataannya Akang kan juga makan kue itu. Sejujurnya Darsi justru bersyukur karena Asep lah yang meninggal dunia, bukan suaminya. Tentu saja Darsi pun tidak akan mengatakan isi hatinya itu kepada Mang Kosim. Suaminya pasti akan semakin terpukul kalau mendengar apa yang ada di dalam pikiran Darsi. Ya lagi pula kan kita belum tahu pasti Kang, kenapa Asep itu meninggal, ujar Darsi yang segera memalingkan muka ketika Mang Kosim memandangnya. Mereka berdua memutuskan untuk segera melayat ke rumah Asep. Dengan langkah yang terasa berat, Mang Kosim dan Darsi berjalan menuju ke rumah Asep yang tidak terlalu jauh dari rumah mereka. Saat tiba di rumah duka, suasana penuh kesedihan dan duka cita menyambut mereka. Para pelayat sudah berkumpul memberikan doa dan dukungan kepada keluarga yang ditinggalkan. Mang Kosim dan Darsi berusaha menguatkan hati mereka saat mereka mendekati keluarga Asep untuk menyampaikan bela sungkawa. Mang Kosim menggenggam tangan ayah Asep, matanya berkaca-kaca. Saya berduka atas kehilangan ini Pak. Asep adalah teman yang baik. Ayah Asep mengangguk, menahan air matanya. Terima kasih Mang Kosim. Doakan Asep agar ia mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah. Keduanya pun ikut membacakan surah Yasin di rumah Asep. Sebelum kemudian berpamitan pulang, mereka tetap berdiam diri sampai di rumah. Mang Kosim dari mana? Tetangganya bertanya ketika melihat wajah mereka muram. Kosim berkata jika mereka baru saja dari rumah Asep. Mendengar jawaban Kosim, tetangganya yang bernama Dadan itu segera mendekat. Mang Kosim tahu nggak?
kenapa si Asep meninggal? Darsi yang sedang membuka pintu pun langsung menyaut. Nggak tahu Pak, kenapa katanya? Kata orang-orang sih, dipatuk ular, lanjut Pak Dadan. Ularnya panjang, mungkin meter lebih. Sisiknya itu warnanya kuning. Mang Kosim merasakan kakinya lemas seketika. Ia segera permisi untuk masuk ke dalam rumah dengan alasan tidak enak badan. Ini mah tidak mungkin kebetulan, kata Mang Kosim dengan suara lirih. Akang juga ngeliat ular warna kuning di rumah Juragan Ajat. Dan sekarang si Asep benar-benar meninggal karena dipatok ular yang sama. Setelah peristiwa mengerikan yang sudah menimpa Asep, Mang Kosim pada akhirnya memutuskan untuk berhenti bekerja di rumah Juragan Ajat. Keputusan ini diambil dengan hati yang berat, mengingat betapa sulitnya mencari pekerjaan di usianya yang sudah semakin tua. Namun, keselamatan keluarga jauh lebih penting daripada apapun. Mang Kosim lalu memutuskan untuk berjualan tahu berkeliling kampung. Ia memulai usaha kecil-kecilan dengan modal seadanya, dibantu oleh Darsi yang selalu mendukungnya. Setiap pagi, Mang Kosim bangun lebih awal untuk mempersiapkan tahu yang akan dijualnya dengan gerobak sederhana. Ia berkeliling kampung, menawarkan dagangannya kepada para tetangga dan juga warga desa. Hari demi hari, Mang Kosim menjalani rutinitas barunya. Meskipun hasilnya tidak sebesar gaji yang ia terima dari bekerja sebagai tukang kebun, Mang Kosim merasa lebih tenang dan juga aman. Ia bisa melihat keluarganya setiap hari dan tidak perlu khawatir lagi tentang ancaman pesugihan itu. Setiap kali ia melewati rumah Juragan Ajat yang semakin besar dan megah itu, Mang Kosim selalu saja merasa bersyukur. Rumah itu kini tampak lebih menyeramkan baginya, meskipun dari luar terlihat sangat mewah dan juga indah. Ia ingat semua kejadian yang telah dilaluinya, terutama nasib tragis Asep, dan ia merasa beruntung masih bisa hidup bersama keluarga kecilnya. Meskipun kehidupannya kini terasa lebih sederhana, Mang Kosim merasa lebih damai. Dia tidak lagi dibayang-bayangi oleh ketakutan akan mimpi buruk atau ular sisi kuning. Kehidupan barunya sebagai penjual tahu memberinya kebebasan dan juga ketenangan yang selama ini ia rindukan. Waktu pun berlalu, usaha tahu Mang Kosim semakin terkenal di kampungnya. Warga kampung menyukai tahu yang ia jual karena selain rasanya enak, Mang Kosim juga dikenal sebagai orang yang jujur dan baik hati. Perlahan usahanya pun mulai berkembang dan Mang Kosim bisa menabung sedikit demi sedikit untuk masa depan keluarganya. Selesai. Wow, luar biasa. Kisah dari Kenanga Kinasih. Wah, ini salah satu penulis baru kita ya, dan kisahnya sungguh luar biasa sekali. Di sini kisah tentang keluarga Juragan Ajat ya, yang mana sangat menarik ya. Mang Kosim selaku tukang kebun daripada keluarga Juragan Ajat di sini mengalami hal-hal janggal. Saya lebih menyoroti kepada seorang istri ya, kepada Bu Darsi, yang mana seperti biasa, seorang wanita itu lebih peka biasanya ya, lebih peka hatinya terhadap akan datangnya mara bahaya terhadap keluarganya. Dan ini dibuktikan dengan kecurigaan dia di kali pertama Mang Kosim membawa makanan. Dan walaupun Mang Kosim ada awalnya sempat mengelak ya karena Juragan Ajat yang baik dan segala macam, tapi ternyata dugaan dia semua itu benar. Dan apa ya, mungkin ada beberapa teman-teman yang di daerah sekitarnya ada yang seperti ini ya, termasuk di daerah saya juga ada. Tapi memang biasanya ya para pelaku seperti Juragan Ajat ini biasanya menutup diri dari lingkungan dan juga biasanya terkesan pelit. Kalau di sini kan Juragan Ajat sama Mang Kosim tuh baik banget ya, dan ternyata di balik kebaikannya itu ada keinginan yang terselubung. Dan alhamdulillahnya Mang Kosim bisa selamat, tapi tidak dengan temannya yang akhirnya harus meninggal dunia karena sudah memakan makanan yang diberikan oleh Juragan Ajat. Terlepas dari semua itu, mari kita ambil hikmah yang baik ya. Kisahnya sungguh cukup menarik. Bagaimana perjuangan seorang Juragan Ajat. Di sini juga saya tidak ingin judge apapun ya, tapi Juragan Ajat mungkin semangat yang patut dicontoh ya, ketika dia dulunya orang biasa-biasa saja, orang miskin, relatif miskin, sampai akhirnya meningkat sampai jadi juragan, punya banyak toko, punya banyak tanah. Ya gosip-gosip miring menyebar kepadanya dan itu terbukti juga dengan Mang Kosim. Tapi di sini alhamdulillah
Mang Kosimnya bisa selamat sampai akhirnya dia memutuskan untuk keluar bekerja sebagai tukang kebun juragan Ajat, dan akhirnya dia membuka usaha sendiri. Alhamdulillah usahanya lancar dan semakin terkenal untuk tahunya Mang Kosim. Di sini keren banget membuktikan bahwa seseorang yang sudah terpuruk bisa bangkit lagi, dan ini banyak sekali pelajaran hidup yang bisa kita ambil dalam kisah ini. Keren banget. Untuk Kenang Akinasi, ditunggu lagi kisah-kisah selanjutnya. Kisah pertamanya begitu menggoda nih. Dan semoga saja kisah barusan bisa menghibur teman-teman para pecinta penikmat horor misteri, lebih khususnya lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Bercerita. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia mendukung channel kami, yang sudah selalu hadir di setiap harinya. Karena kehadiran teman-temanlah kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Dan silakan buat teman-teman mungkin yang memiliki komentar lain ya, atau punya pendapat lain tentang kisah barusan, bisa dituliskan di kolom komentar, ataupun hanya sekedar saling menyapa, silakan. Insya Allah kami akan membalasnya satu persatu. Dan buat teman-teman yang suka dengan video barusan, bisa diklik tombol like atau tombol jempolnya. Buat yang belum subscribe, yuk diklik tombol merah subscribe ya. Jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Dan untuk channel Ilo Bercerita ini kami upload di setiap harinya ya, setiap malam, setiap jam 9 malam waktu Indonesia bagian Barat, atau jam 21.00 waktu Indonesia bagian Barat. Dan buat teman-teman mungkin yang punya kisah horor misteri ya, yang apabila mungkin berkenan dibawakan di channel kami, silakan bisa mengirimkannya ke nomor telepon yang ada di sini. Bebas pokoknya, dalam bentuk tulisan boleh, dalam bentuk rekaman suara boleh, senyamannya teman-teman aja. Dan buat teman-teman yang sudah mengirimkan kisah, kami ucapkan terima kasih. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah, ataupun ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya, yang pasti tidak kalah serunya, yang pasti tidak kalah horornya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Bercerita. Salam sehat, sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.